Di Manggarai. Tanah Abang. Mau ke Manggarai. Could be the one on your new addiction. It's all in my head, but I want non-fiction. I don't want the world, but I'll take this city. Who can blame a girl? Call me hot, not pretty. Baby, do you like this beat? I made it so you dance with me. It's like 199 degrees when you're doing it with me, doing it with me. H-O-T-T-O-G-O, snap and clap and touch your toes. Raise your hands, now body roll, dance it out, you're hot to go. H-O-T-T-O-G-O, snap and clap and touch your toes. Raise your hands, now body roll, H-O-T-T-O-G-O. H-O-T-T-O-G-O, you can take me high to go. Ketika kami sudah memasuki Museum Monas, kami melihat diorama yang terdapat di dalamnya. Diorama-diorama tersebut merupakan perubahan dari masa ke masa yang terjadi di Indonesia, seperti pada cuplikan-cuplikan yang akan kami tampilkan pada video saat ini. Seperti cuplikan kali ini, diorama tersebut merupakan kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya, pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Kebangkitan kaum terbelajar Indonesia menimbulkan kesadaran internasional untuk merdeka. Cita-cita Dr. Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Kemudian, pada diorama kali ini menggambarkan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Berikutnya, terdapat diorama proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan, ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, Soekarno didampingi Mohatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 8 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia, mensahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara juga memilih Soekarno dan Mohatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oh iya, tadi kok aku bisa rekam. Guys, kita lagi di Museum Rumusan Naskah Proklamasi, yaitu di rumahnya Laksamana. Emang iya? Ini rumah kata kamu. Enggak. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin,
Sayuti ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. I want someone who thinks I'm to die my taste, to die for my ways, to die for this boom boom bass, to die for. I want someone who thinks I'm to die for. I want someone who thinks I'm to die for. Ride with me recklessly, got you falling up to heaven while you're down on your knees. Kiss. Enggak mau, gue seret sini lo. Iya. Dia bekas kebakaran ya? Hah? Oh iya. Jadi. Let's go. She don't love me, that's news to me. I met your daughter the other day, well that was weird. She had rhinoceros-shaped earrings in her ears. But hey man, have a soda, it's on the house. Remember what I told you? Kalau tugu itu biasa terdiri hanya satu bangunan. Seperti Tugu Petir ini yang disebut Tugu Proklamasi. Atau Tugu Wanita, itu yang paling kecil. Atau Tugu Peringatan 1 tahun Kemerdekaan RI. Dan monumen berarti terdiri dari beberapa bangunan. Seperti ini, Monumen Proklamator. Itu ada patung, teks proklamasi, ada pilarnya. Pada saat pembacaan itu beliau berdiri persis di tugunya ini, di Tugu Proklamasi, Tugu Petir. Kenapa di atasnya lambangnya petir? Itu melambangkan suara Bung Karno pada saat membacakan proklamasi. Itu menggelegar. Nah, tingginya sendiri petir ini melambangkan tanggal kemerdekaan. Itu beliau berdiri di Tugu Petir ini menghadap ke arah timur. Tahun 61 Bung Karno menggantikan tugunya itu proklamasi dengan tugu yang petir ini. Itu karena alasannya tugu yang peringatan 1 tahun itu mirip dengan Tugu Linggarjati. Jadi beliau mendirikan ini dengan pencangkulan pertama beliau sendiri. Nah, kalau yang di monumen ini lambangnya tanggal itu di mana? Itu ada di pilar yang di belakangnya itu. Itu ada 17. Bulannya itu dari lengkungan bawah ini sampai ke atas itu 8 meter. Jadi tingginya pun sampai ke atas itu beda-beda. Dan tahunnya 05 itu ya dilambangkan dengan pilar yang kecil. Nah, 05 ini itu yang dipakai tahun, jadi tahunnya yang dipakai tahun Jepang. Tahun Jepangnya 2605. Ini sesuai dengan teks aslinya. Pembesaran 200 kali lipat dari ukurannya. Dan untuk tinggi patungnya ini melambangkan usianya beliau 4,6 meter. Berarti 46 tahun untuk Bung Karno. Dan Bung Hattanya ini 4,3 meter. Berarti 43 tahun. Itu berbahan perunggu. Yang bikin patungnya ini sama dengan arsitek dari yang buat IKN sekarang. Sama rumahnya beliau itu yang menurut sejarah bilang itu ada dari orang Arab yang dibeli dari kolonial Belanda. Dihibahkan dari orang Arab. Dari orang Arab ini belinya dari kolonial Belanda. Guys, kita touch up dulu sebelum ke Blok M. Beauty brain. Udah cantik, ya udah cantik natural beauty. Udah malas. Ini Yola juga lagi touch up. Aduh, nggak kelihatan. Oh, kita lagi di mana? Kita lagi di Blok M. Dia makan di Puja Serap. Dia lagi
makan roti kukus. Yuk sama Riri makan nasi goreng ya kan? Kita makan roti kukus. Terus Yola kan Yola minum apa itu ya? Minum coklat. Coklat. Tadi Yola tadi makan roti kukus. Udah habis. Habis. Barang cinta. Iya. Aku juga. Bye.